Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Enda Agustin. Saya nomor absen 27 dengan NIM 20 50 30 700 111016. Program studi Ilmu Perpustakaan kelas B. Di sini saya akan memberi penjelasan kritis tentang pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, serta profesi informasi kepustakawanan dengan bersumber dari bahan belajar pada pertemuan 1 hingga 7. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata benda, yaitu kitab, buku, dan buku primbon. Sedangkan makna pustaka yang kedua dideskripsikan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yakni kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, kata pustaka bermakna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan kajian mengenai epistemologi sosial yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat secara kesatuan berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung upaya masyarakat untuk berpengetahuan. Apa itu pustaka? Pustaka sendiri bukan kata asli dari bangsa Indonesia, melainkan kata pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku di wilayah Persia yang kemudian menyebar ke wilayah India. Seiring berkembangnya waktu, kata pustaka bermakna lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang fundamental bagi pengorganisasian kehidupan yang ragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan tentu saja ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Kata perpustakaan telah menggarisbawahi bahwa pustaka bukan lagi spesifik tentang karya tulis yang berfungsi sebagaimana yang berkembang pada zaman kolonial, melainkan sebuah urusan teknis serta pengelolaan buku dan berbagai media untuk keperluan yang diurus oleh pemerintah atau negara. Pustakawan dengan berbagai spesialisasi serta turunannya yang pesat berkembang sesuai teknologi dan lembaga yang menaungi seperti manajer, arsiparis, dan sebagainya. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan kata pustaka untuk sebuah institusi buatan mereka, yaitu Balai Pustaka. Chomsky mengatakan Balai Pustaka sebagai serigala kolonial berbulu domba untuk menegaskan bahwa institusi ini memiliki tujuan-tujuan yang hanya mengedepankan kepentingan pihak penjajah. Balai Pustaka kita pertahankan sebagai penghargaan terhadap bahasa Indonesia yang sejak awal dimanfaatkan untuk membentuk kebangsaan atau nasionalisme. Walaupun pada awalnya kebijakan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca ini adalah untuk memadamkan semangat kedaerahan di tangan para budayawan dan pemikir Nusantara, justru menjadi sarana untuk membentuk identitas, persatuan, dan kesatuan melawan Belanda. Bahasa Indonesia menjadi sebuah sarana ampuh untuk membentuk nasionalisme yang menegaskan bahwa kita tidak punya ikatan historis dengan Belanda.
Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan secara mandiri. Sepak terjang Balai Pustaka meninggalkan bekas yang amat besar dan mendasar dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan dan tetap berdiri sampai sekarang. Balai Pustaka sampai sekarang adalah badan usaha milik negara atau BUMN dengan konsentrasi pada penerbitan karya-karya sastra seperti buku pelajaran, novel, makalah, dan sebagainya. Ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan informasi karena ilmu ini konsisten dengan karakter awalnya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang institusi, sosial, dan budaya. Mengapa tidak menjadi ilmu perpustakaan dan komputer? Karena ilmu ini tidak mengkaji dampak sosial budaya dari revolusi komputer saja, melainkan seluruh revolusi komunikasi, mulai dari buku sampai dengan komputer. Perpustakaan di Indonesia memerlukan birokrasi, tetapi tidak semua birokrasi menunjukkan kecenderungan birokratisasi. Apa sih birokratisasi tersebut? Birokratisasi adalah kecenderungan untuk mengelola sebuah kegiatan dengan menekankan segi pengendalian melalui prosedur yang ketat dan terperinci. Seringkali digunakan demi kepentingan pengendalian semata atau demi kepentingan si pengendali. Dalam ilmu sosial, birokratisasi sering dikaitkan dengan rasionalisasi. Lalu apa rasionalisasi tersebut? Rasionalisasi merupakan upaya menggunakan rasio yang prosedural dan mekanistik dalam pengelolaan organisasi, sehingga cenderung mengabaikan aspek emosi maupun tradisi dalam tindakan. Birokratisasi atau rasionalisasi mengubah sebuah organisasi menjadi mesin rasional yang menomorduakan atau bahkan mengabaikan tujuan sosial. Birokratisasi kepustakawanan di negara Indonesia juga didukung oleh sekolah-sekolah perpustakaan yang secara sistematis dan sengaja membentuk para mahasiswa mereka sebagai teknisi-teknisi yang terampil. Dampak terbesar dari dominasi ini adalah surutnya peran perpustakaan sebagai institusi sosial dan merebaknya fenomena perpustakaan sebagai kantor. Sekolah-sekolah perpustakaan yang mendidik para mahasiswa mereka menjadi insan-insan yang steril dari situasi sosial budaya masyarakat. Setelah lulus, mereka ingin menjadi tenaga-tenaga terampil, tetapi memiliki kemampuan interaksi sosial yang minim. Dengan kondisi birokratisasi yang steril dan tak peduli sosial ini, muncullah persoalan berikutnya. Bagian birokrat menganggap bahwa mereka telah berjasa kepada masyarakat hanya karena telah mendirikan sebuah perpustakaan atau menyerahkan mobil perpustakaan keliling. Mengingat birokratisasi di pemerintahan ini sangat dominan, dan mengingat para birokratnya juga menjadi pembina dari perpustakaan lain, maka akhirnya birokratisasi dan pola pikir birokrat yang tak akrab dengan publik ini merasuk ke semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Jarang sekali pustakawan yang dihargai karena ia menjadi panduan membaca di masyarakatnya atau menjadi pemimpin formal dalam memperjuangkan keadilan membaca atau menjadi penggerak dalam mengubah nilai-nilai membaca. Di dunia akademik melalui birokrasi pendidikan tinggi telah berlangsung upaya menerus dan sistematis untuk mempersoalkan status keilmuan, khususnya di bidang perpustakaan. Keadaan ini berlangsung di suatu masa ketika teknologi informasi sedang mendapat tempat di segala aspek kehidupan dan didukung oleh bisnis berkapital besar untuk menjadi penggerak utama
dalam perekonomian. Di masa ini, kata perpustakaan maupun library memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan menyimpan buku atau book atau koleksi buku. Kata pustaka masuk ke negara Indonesia melalui kontak budaya antara penduduk di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di lembah Sungai Gangga yang kini menjadi bagian dari negara India. Dalam jangka waktu cukup singkat, Buddhisme waktu itu berkembang menjadi sebuah budaya menulis yang sekaligus melibatkan produksi, distribusi, dan pemujaan atau sakralisasi tulisan. Fatwa Buddha semacam yang di atas tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan melestarikan pustaka yang mengandung ajaran Buddha, namun juga mengangkat derajat pustaka menjadi sesuatu yang sakral. Dapat dikatakan, Buddha dan Jainisme melahirkan tradisi perpustakaan untuk umum. Sementara Hindu lebih menekankan koleksi pribadi sebagai bagian dari praktik-praktik religius. Para sejarawan yang mempelajari perkembangan agama Kristen melihat bahwa teknologi tulis-menulis mulai dari saat digunakannya kodek sampai ditemukannya mesin cetak. Kodek dengan demikian adalah cikal bakal buku dan merupakan medium yang pertama memungkinkan penulisan secara teratur, sistematis, dan mudah digunakan dibandingkan medium sebelumnya seperti sabak tanah liat. Sebagaimana diulas oleh Grant pada tahun 1988, sejarah awal perpustakaan di masyarakat Islam dan dunia Arab dikaitkan pula dengan perkembangan interaksi antar peradaban di wilayah itu. Dalam perkembangan peradaban Islam, khususnya yang sering disebut zaman keemasan, sejarah mencatat ada setidaknya 3 koleksi buku yang berukuran besar, yaitu koleksi Khilafah atau Bani, Abbasiyah atau Abbasid di Baghdad, koleksi Khilafah Fatimiyah atau Fatimid di Kairo, dan koleksi Khilafah Umayyah di Cordoba. Sebagaimana dikaitkan Confino pada tahun 1997, konstruksi tentang masa lampau akhirnya mempengaruhi hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Ini pula lah yang menyebabkan pustaka dan perpustakaan terlibat langsung dengan penggunaan tulisan untuk penyebaran kebudayaan melalui penyebaran pengetahuan, pemikiran, dan kepercayaan. Dalam fungsinya sebagai sekaligus penghimpun memori dan penyebaran kebudayaan inilah, maka sejak awal kepustakawanan dan institusi perpustakaan tidak saja menjadi sarana teknis, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik, nasionalisme, dan bahkan juga konflik antar budaya. Para sejarawan di bidang kepustakawanan dan perkembangan peradaban berbasis tulisan, yakni bahwa kedua bidang ini memang lahir bersamaan, atau setidaknya yang satu melahirkan yang lainnya secara merta-merta. Administrasi sederhana berbasis catatan ini membuktikan bahwa bangsa Sumeria telah memperluas kemampuan tulis-menulis mereka menjadi sebuah penyimpanan yang kemudian berkembang tidak hanya untuk administrasi perekonomian. Bangunan pustaka yang terpusat di sebuah institusi dan bangunan candi di kota Alexandria yang kemudian disebut dengan Perpustakaan Alexandria merupakan salah satu contoh dan bagian dari studi kasus tentang kepustakawanan dalam fungsinya sebagai memori kolektif sekaligus sebagai sasaran kontestasi budaya. Catatan-catatan sejarah menyebutkan pula bahwa Perpustakaan Alexandria memang menjadi tempat mangkal para intelektual Yunani di zaman itu. Perpustakaan Alexandria menjadi perhatian khusus, terutama karena disitulah terlihat jelas betapa hasrat manusia akan pengetahuan dan ilmu mulai mengkristal dalam bentuk institusi perpustakaan. Dalam kepustakawanan, istilah karya juga kemudian digunakan untuk teknis pengelolaan
metadata. Hal ini akan disentuh lagi kalau nanti kita membicarakan tentang perorganisasian koleksi dan pengetahuan. Kemampuan menulis atau menyalin sebuah naskah kemudian menjadi kemampuan yang bernilai tinggi. Dan tentunya inilah yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai literasi.